Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Amin dari Sistem Informasi 2018. Ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Apotek Online. Itu bertempat di Apotek Purwakarta Medika. Tentu saja bab 1 itu adalah pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Teknologi informasi seperti yang kita tahu itu berkembang sangat pesat di segala aspek bidang. Hal itu dapat dirasakan dengan adanya internet, komputer yang mampu mengelola dan juga memproses pengolahan data secara cepat dan juga mudah untuk menjadi sebuah informasi yang berguna. Lalu teknologi informasi atau merupakan suatu rancangan atau desain untuk sebagai alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Itu menurut Roger Dalam Rusman. Salah satu contoh bidang yang sangat berkaitan dengan teknologi informasi itu adalah apotik, yaitu pelayanan kesehatan, di mana apotik berbasis online itu sangat dibutuhkan untuk saat sekarang. Karena apotik berbasis online atau daring itu dapat menggunakan customer dalam hal efektivitas waktu dan juga tenaga, yang dimana customer tidak perlu lagi datang ke apotik melakukan transaksi secara konvensional, dan ketika sudah ada apotik itu sudah bisa diakses secara online, maka customer tidak perlu lagi untuk mendatangi apotik. Dia cukup berdiam diri di rumah untuk berbelanja segala macam obat yang dia perlukan. Lalu identifikasi masalahnya di sini adalah customer masih harus mendatangi apotek untuk membeli obat. Lalu pengaksesan apotek secara online dapat meningkatkan efektivitas waktu. Lalu untuk rumusan masalahnya, bagaimana membuat sistem apotek berbasis online? Lalu yang kedua, bagaimana apotek berbasis online dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan? Tujuan penelitian yaitu merancang sistem apotek di Purwakarta Medika menjadi berbasis online. Lalu untuk merancang sistem apotek menggunakan alur activity diagram sebagai acuan dalam pembuatan. Manfaatnya sendiri itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kemudahan customer dalam membeli obat, juga memberikan efisiensi dan efektivitas waktu dalam hal transaksi jual beli. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Ini adalah jadwal kegiatannya. Di sini ada tahap minggu ini. Ya, pada minggu pertama itu dilakukan identifikasi dan analisis masalah. Minggu kedua adalah merekomendasikan solusi perbaikan. Lalu pada minggu kedua, 3, dan 4 melakukan observasi dan juga pengumpulan data. Lalu pada minggu kembali lagi minggu 1 dan 2 di bulan September itu merekomendasikan solusi perbaikan dan tahap penyusunan laporan. Bab 2, tinjauan pustaka. Terdiri dari teori umum, itu yang menunjukkan pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi. Untuk pengertian sistem terdiri dari bagian yang saling berkaitan yang mempunyai item-item penggerak di dalamnya. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara teratur, namun terdiri dari unsur yang dapat dikenal untuk saling melengkapi
karena memiliki maksud, tujuan, dan sasaran tertentu. Menurut Edi Sutanta, berpendapat bahwa sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan. Lalu pengertian informasi. Menurut Abdul Qadir, sistem informasi merupakan sebagian data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang menggunakan data tersebut. Lalu menurut Yogianto, informasi dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi berpendapat informasi itu adalah data yang diolah dalam bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima. Sedangkan pengertian sistem informasi sendiri menurut Nugroho adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Lalu menurut Kertahadi, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Lanjut. Lalu ada analisis. Analisis menurut Spradley adalah sebuah kegiatan untuk mencari satu pola, juga merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis. Lalu analisis sistem menurut Abdul Qadir merupakan proses menentukan hal-hal detail tentang hal-hal yang dikerjakan oleh sistem yang diusulkan. Lalu ada teori khusus. Teori khusus di sini adalah yang pertama adalah apotek. Itu merupakan suatu tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan menyalurkan obat kepada masyarakat. Atau juga merupakan suatu tempat untuk pendistribusian obat perbekalan farmasi yang dikelola apoteker. Lalu ada flow map. Flow map merupakan bagian-bagian yang memiliki arus dengan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian satu masalah. Lalu pengertian merancang ML diagram menurut Fowler adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel tunggal yang membantu skenarioan dan desain sistem perangkat lunak. Lalu alat bantu rekomendasi sistem yang pertama digunakan use case diagram, yaitu merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Sedangkan menurut Mulyani, use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan aktor. Lalu metode alat bantu yang selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dari satu proses. Itu menurut Sri Mulyani. Sedangkan menurut Rosa AS dan M. Salahuddin, activity diagram merupakan aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Lalu metode penelitian. Lokasi penelitiannya dilakukan di Apotek Teluk Arta Medica. Metode penelitian yang pertama adalah permasalahan. Ini tahapannya ya, menemukan permasalahan, melakukan pengumpulan data, melakukan pengembangan sistem, hasil penelitian, lalu kesimpulan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.